Jangan lupa like and subscribe agar channel ini bermanfaat bagi siapa saja. Terima kasih. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang semua amal itu tergantung dari niatnya. Dan niat yang diperintahkan dalam agama kita adalah niat semata-mata dalam setiap aktivitas kita, baik ibadah yang makruh ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, adalah diniatkan karena mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang ke-5 surah Al-Bayyinah yang sudah kita sering menghafalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Padahal mereka tidaklah disuruh kecuali supaya mereka menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi ibadah itu diniatkan semata-mata adalah untuk mengharap ridhonya Allah, atau tujuan utamanya adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam ibadah kurban pun contohnya semata-mata harus kita niatkan hanya memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berkorban itu yang diperoleh adalah bukan yang sampai kepada Allah itu bukanlah dagingnya, bukan pula darahnya. Nah, tapi apa? Kata Allah dalam ayat yang ke-37 surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya bahwa yang sampai kepada Allah itu tidaklah apa dagingnya, kemudian bukanlah pula darah-darahnya, tetapi yang bisa mencapai kepada Allah adalah yaitu yang mencapai keridhoannya Allah adalah yaitu keikhlasan kita atau juga ketakwaannya. Jadi kita ini menyembelih sapi ataupun kerbau ataupun juga kambing, itu yang sampai kepada Allah itu bukan kambingnya apa? Nilai keikhlasan kita, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa meniatkan ibadah kurban contohnya dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap ridhonya Allah, inilah sebenarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang meniatkan dengan seekor sapi, sampailah ketakwaannya kepada Allah. Siapa hanya berniat meskipun dengan seekor kambing, seekor domba, dan ia dapatkan dengan jerih payah yang sangat besar atau dengan kelelahan yang besar, juga termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak mempersembahkan daripada daging dan darah kepada Allah, tidak, justru malah kita buang darahnya, kita makan dagingnya. Tapi keikhlasan kita untuk berkorban adalah satu wujud daripada wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, jadi amal itu tergantung pada niatnya. Jadi barang siapa yang berniat karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa beramal untuk manusia, berarti dia adalah riya, maka dia dapatkan apa yang dia inginkan dari manusia, yaitu pujian, sanjungan, penghormatan, namun dia tidak mendapatkan apapun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang beramal meskipun satu tidak dihargai oleh manusia, tapi karena dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah namanya keikhlasan yang sungguhnya. Jadi Bapak Ibu, ikhlas adalah pujian. Dan juga barangkali adalah hinaan. Jadi ketika orang beramal kemudian dia niatkan kepada Allah, mungkin dipuji orang. Atau sebaliknya juga ketika panjenengan itu beramal soleh, juga mungkin dapat kencelahan dari orang. Kenapa? Karena itulah penilaian manusia. Tapi yang jelas ketika seorang itu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mau dicaci maki orang, mau dipuji orang, tetap ia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini dalam beramal itu tidak ikhlas, bahkan kurang ikhlas saja jangan. Tapi sungguhkanlah kita dalam beramal, dalam beribadah, ini semata-mata untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas,
maka kita tidak peduli dengan pujian orang. Kita tetap akan beramal. Kita tidak berhenti karena celaan orang, kita tidak akan meningkatkan karena pujian orang, tidak. Kenapa? Kita akan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya orang-orang yang ikhlas ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman serba material, serba nilainya adalah harta, benda. Kadang-kadang seseorang itu beramal dengan niat adalah mencari harta. Bahkan banyak anak muda itu sekolah, saya tanya, Mas, masalah untuk apa? Ya biar kami pintar dan bisa cari duit. Nah, Anda berangkat kerja cari apa? Cari duit untuk nafkahi keluarga. Tapi kita niatkan. Yang benar kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang meniatkan karena Allah, maka pasti dia akan terjaga dari perbuatan, terjaga dari harta yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau orang itu ikhlaskan Allah dia kerja, maka tidak mungkin dia kemudian mengambil apa yang bukan bagiannya. Satu contoh, seorang pegawai kita bekerja dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dicarinya adalah sesuatu yang halal, gitu kan. Maka dia akan mendapatkan begitu banyak keutamaan daripada pekerjaannya itu setelah berjalan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang pegawai ini digoda untuk mendapatkan sesuatu, tapi kemudian dia ini dengan cara yang menyimpang, maka dia tidak akan tolak, dia akan terima, maksudnya dia akan tolak, dia akan terima. Kenapa? Karena dia tahu kalau sampai kemudian seorang itu bekerja, kemudian harus mengerjakan sesuatu yang curang, sesuatu yang sebenarnya adalah tipu daya, korupsi, kemudian juga mungkin manipulasi, maka dia sebenarnya tidak dalam keikhlasan, tapi dia dalam tujuan-tujuan hartawi, tujuan kesenangan dunia yang tidak mendapatkan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang ini dalam perbuatan yang menyimpang, pasti dia tidak termasuk orang-orang yang ikhlas. Maka ciri orang ikhlas adalah apa? Dia dalam pekerjaan tidak mau menerima suap. Tidak mau dia menerima namanya yaitu pemberian-pemberian yang tidak merupakan bagian daripada haknya. Maka dia cukup dengan apa yang dia sudah sepakati dengan gajinya. Dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia sudah sepakat dengan bayarannya. Dia telah menghitung dengan pas jasa yang dia pilih sebagai haknya. Dia tidak peduli dengan yang lainnya. Meskipun godaannya banyak, maka orang-orang seperti ini tidak akan bisa digoda oleh harta. Ini ciri orang ikhlas. Tapi ketika seorang itu jadi pegawai kemudian dia melakukan manipulasi, melakukan namanya korupsi, melakukan namanya yaitu pemalsuan dan sebagainya, sehingga dia dari itu sudah mendapatkan rezeki, harta, gitu kan. Mungkin kendaraan, mungkin uang, mungkin bahkan juga tanah dan sebagainya. Berarti tujuan dia bukan Allah lagi, tapi tujuan dia adalah harta. Maka dia tidak akan mendapatkan itu apa yang dia dapatkan itu. Dan karena ia pernah mengambil dengan cara yang haram, dia masih mendapatkan namanya siksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka dimanapun kita berada dan siapapun kita, harus ingat bahwa kita adalah hamba Allah yang dituntut untuk senantiasa ikhlas dalam setiap ketaatan. Dan orang yang ikhlas selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak mengambil apa yang bukan haknya, karena dia mengambil yang bukan haknya berarti dia telah menjadikan sesuatu itu bukan tujuannya, bukan lagi Allah yang menjadi tujuan dia semata-mata. Maka orang yang berani korupsi gitu kan, kata sebagian orang-orang sufi gitu kan, wong ki nek wis wani korupsi wis gak ikhlas meneh. Tapi dia telah mensekutukan Allah dengan harta. Artinya apa? Dia berani mengambil harta yang haram, dia mengambil harta yang bukan haknya, berarti dia telah menjadikan harta sebagai tujuan dan Tuhannya. Maka dia termasuk orang-orang yang musyrik dalam seri maknawi. Dia adalah orang-orang musyrik. Kenapa? Tuhannya adalah harta, Tuhannya adalah dunia, Tuhannya adalah uang. Maka ketika seseorang telah benar-benar ikhlas, maka tidak peduli dia dengan dunia ini. Apalah arti dunia? Karena dunia yang kita ambil yang bukan dari yang halal akan menyebabkan banyak pengaruh pada diri kita.
Jadi harta yang haram ini bisa merusak daripada ibadah kita. Menyebabkan salat ditolak oleh Allah, doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi Nabi pernah mengatakan pada kita bahwa daging yang tumbuh dari yang haram ini tempatnya adalah di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menyimpang, bukti bahwa dia tidak ikhlas di dalam berbuat, tidak ikhlas di dalam beramal, karena dia telah menjadikan harta sebagai tujuannya, sehingga dia kemudian lupa dengan Tuhannya. Akhirnya dia menjadi menderita karena laknat, karena murka, dan juga dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo kita semuanya selalu menjaga keikhlasan dalam beramal, jangan sampai kita beramal menjadi kurang ikhlas, apalagi tidak ikhlas sama sekali. Jagalah keikhlasan kita melihatkan sesuatu dengan tujuan kepada Allah SWT. Jangan biarkan yang mengotori keikhlasan itu kemudian menjadikan kita terbuai, kemudian kita menuju bukan lagi kepada Allah, tapi menuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian ini cara kita menjaga keikhlasan agar kita tidak menyimpang dan mendapatkan laknat dan murkanya Allah Subhanahu